Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Julianes Kadit selaku dosen pengampu mata kuliah Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu terkait pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan yang beranggota 6 orang. Yang pertama ada Anissa Rizka Angelia, yang kedua Nitya Naswa Nareswari, yang ketiga Nitya Aulia Eka Putri, yang keempat Rio Dapi Pratama, yang kelima Aura Meliana, yang keenam saya Nur Ali Gunawan. Langsung saja, materi yang pertama akan dipaparkan oleh Rio Dapi Pratama. Jadi pemerintahan desa itu adalah suatu sistem yang mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat di tingkat desa, sesuai dengan kerangka hukum yang diterapkan oleh negara. Pemerintahan desa melibatkan partisipasi masyarakat atau kolaborasi dengan perangkat daerah untuk menjalankan urusan desa. Jadi urusan-urusan desa itu biasanya dipegang oleh orang-orang yang bekerja di desa. Dengan berlandaskan hukumnya itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya ada PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Desa, dan juga ada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi tata kerja pemerintah desa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemerintahan desa. Jadi dalam pemerintahan desa ini biasanya terdapat struktur organisasi kerja pemerintahan. Desa ini yang dipimpin biasanya oleh kepala desa, kemudian perangkat lainnya itu sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis. Setiap perangkat juga biasanya memiliki fungsi dan tugas yang tertulis pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi tata kerja pemerintahan desa. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Naila. Wewenang pemerintahan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang pemerintahan desa adalah: yang pertama, kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa; yang kedua, pelaksanaan pembangunan desa; yang ketiga, pembinaan kemasyarakatan desa; 4. Pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa. Lalu selanjutnya ada pelaksanaan pemerintahan desa. Pelaksanaan pemerintahan desa melibatkan partisipasi dari warga melalui wadah yang disediakan oleh pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD menjadi tempat bagi perangkat desa dan masyarakat berdialog mengenai rencana kerja pemerintah desa yang tertuang dalam RKPD dan RPJMD dengan penerapan 11 prinsip pelaksanaan pemerintahan desa. Selanjutnya ada studi kasus. Dalam proses perencanaan di Desa Sugihan, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, dari tingkat dusun sampai desa, pemerintah desa berperan aktif dalam menampung daftar usulan masyarakat untuk mengelola dana desa dari pemerintah pusat. Diawali dari musyawarah per dusun sampai ke tingkat desa atau musrembang, lalu daftar usulan disusun dalam bentuk RPJM desa dalam jangka panjang 6 tahun dan RKP desa jangka panjangnya 1 tahun. Pada proses pelaksanaan pemerintah desa membentuk tim pelaksanaan kegiatan atau TPK yang diketuai Kasih dan beranggotakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM, dan masyarakat melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa. Setelah proses pembangunan selesai, maka pemerintah desa melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban atau LPJ untuk kegiatan pertanggungjawaban dana dan program yang telah terlaksana. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Anissa. Jadi, kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Kelurahan juga merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan juga dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, dan kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Kelurahan juga memiliki pelaksanaan tugasnya, yaitu menyelenggarakan fungsi seperti pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, juga penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah kelurahan. Selanjutnya ada struktur kelurahan. Dalam pemerintahan kelurahan terdapat struktur organisasi kerja pemerintahan yang dipimpin oleh lurah yang memiliki tugas seperti melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, mengadakan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, mengadakan pelaksanaan pelayanan masyarakat, melakukan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum,
melakukan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian perangkat lainnya yaitu seperti sekretaris kelurahan. Sekretaris kelurahan bertugas mendukung lurah dalam mengelola administrasi harian. Biasanya mencakup bagian administrasi, keuangan, dan umum. Selanjutnya ada seksi pemerintahan. Seksi pemerintahan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan. Tugasnya adalah menangani administrasi kependudukan, administrasi umum, dan pelaksanaan peraturan daerah. Selanjutnya ada seksi pembangunan. Bertugas untuk menangani perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di kelurahan. Secara khusus terlibat dalam penataan ruang, infrastruktur, dan fasilitas umum. Selanjutnya ada seksi sosial. Bertanggung jawab dalam pengelolaan program-program sosial dan kesejahteraan masyarakat. Juga mengkoordinasikan kegiatan yang bersifat sosial, seperti program bantuan sosial dan program kegiatan sosial lainnya. Selanjutnya, kesejahteraan, seksi kesejahteraan rakyat. Berfokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, melibatkan kegiatan-kegiatan yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selanjutnya ada seksi perekonomian, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyiapkan konsep kebijakan, melaksanakan kegiatan perekonomian rakyat, melaksanakan proses pelayanan penerbitan izin usaha, melaksanakan pencatatan harga bahan pokok kebutuhan rakyat, dan terakhir ada seksi pemberdayaan masyarakat, memiliki tugas yaitu mendata dan membina lembaga pemberdayaan masyarakat, menjadi tim penggerak PKK dan Karang Taruna di kelurahan, menyiapkan dan menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang di kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan, memberikan saran dan informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas di bidang ekonomi dan pembangunan. Selain seksi-seksi tersebut, di dalam organisasi kelurahan juga terdapat lembaga serta jabatan fungsional, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM, Badan Permusyawaratan Kelurahan atau BPK, hingga Lembaga Ketahanan Masyarakat atau LKM. Struktur organisasi kelurahan dapat berbeda antar daerah dan juga dapat mengalami perubahan sesuai dengan kebijakan pemerintah setempat. Semuanya disesuaikan dengan keperluan pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Aura. Selanjutnya terdapat wewenang pemerintahan kelurahan. Di sini wewenang kelurahan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang mana di sini tuh lurah itu bertanggung jawab kepada camat. Yang kedua, hubungan kerja lurah dan camat juga bersifat hierarkis. Yang ketiga, pos anggaran kelurahan menjadi bagian dari pos anggaran kecamatan. Dan yang terakhir itu, kelurahan melaksanakan sebagian tugas camat dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan juga kemasyarakatan. Nah, dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan ini, gak hanya bertugas sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah aja, tapi juga sebagai penggerak pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 seperti yang tadi sudah disebutkan di atas. Untuk studi kasus dalam pemerintahan kelurahan sendiri, kami mengangkat dari Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedulungan, Kota Semarang, yang mana mereka melakukan program pemberdayaan masyarakat melalui peran LPMK atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dan juga BKM yaitu Badan Kesuadayaan Masyarakat. Nah, LPMK itu dibentuk dengan tujuan menciptakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Lembaga pemerintah dan kemasyarakatan dapat saling bekerja sama agar tujuan pemerintahan dapat terrealisasi secara optimal. Nah, di sini BKM itu berperan dalam menghimpun, menyerap, mengelola aspirasi masyarakat kelurahan melalui rembuk warga atau seperti diskusi dan musyawarah, serta kegiatan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Muktiharjo Kidul ini menunjukkan bahwa kemitraan yang dijalin itu lebih banyak dengan
dinas pemerintah kota Semarang dibandingkan dengan pihak-pihak swasta atau pemangku kebijakan lainnya. Nah, wujud pemberdayaan masyarakat Kelurahan Mukti Harjo Kidul ini sebagian besar belum memberikan kontribusi yang signifikan. Mereka lebih banyak menyumbangkan seperti ide dan tenaganya dibandingkan dengan menyumbang berupa uang dan lain halnya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Nitya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan perbandingan pemerintahan desa dengan pemerintahan kelurahan. Yang pertama, perbedaan wilayah dan lingkup pemerintahan. Pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan memiliki perbedaan berdasarkan wilayah dan lingkup pemerintahan. Desa biasanya berada pada wilayah pedesaan dengan istiadat yang masih kuat, memiliki otonomi sendiri, dan dipimpin oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat. Desa juga memiliki perangkat desa dan badan permusyawaratan atau desa yang disebut BPD yang terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, kelurahan berada di wilayah perkotaan atau pinggiran kota dipimpin oleh lurah yang merupakan bagian dari pegawai negara sipil atau PNS dan yang diangkat oleh pemerintah. Selain itu, perbandingan lain antara desa dan kelurahan terletak pada mekanisme pengangkatan kepemimpinan masing-masing. Nah, kepala desa ini dipilih langsung oleh masyarakat melalui proses pemilihan kepala desa atau yang kita sebut pilkades. Terus juga pemilihan tersebut dilakukan secara demokratis. Masa jabatan kepala desa yaitu 6 tahun dan ia dapat dipilih kembali untuk 2 periode atau kepala desa tersebut diberikan kesempatan 3 periode. Lalu disumpah oleh bupati atau wali kota sesuai dengan undang-undang. Sebaliknya, lurah tidak dipilih oleh masyarakat, melainkan diangkat langsung oleh pemerintah daerah, tepatnya oleh bupati atau wali kota. Lurah tersebut merupakan PNS yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan kompetensi, pengalaman, dan kinerja. Lalu, pemerintah desa memiliki kelembagaan yang bersifat otonom dengan perangkat desa yang mencakup kepala desa, sekretaris desa, dan aparat desa lainnya. Selain itu, terdapat Badan Permusyawaratan Desa atau BPD sebagai lembaga legislatif di tingkat desa yang berfungsi mengawasi kinerja pemerintahan desa serta menyerap aspirasi masyarakat. Sebaliknya, lurah sebagai aparatur pemerintah, lurah bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pemerintah kabupaten atau kota di wilayah kelurahan. Berbeda dengan kepala desa, lurah tidak memiliki otonomi dalam pengelolaan wilayahnya karena kelurahan merupakan perangkat administratif di bawah kecamatan yang memiliki hak untuk mengatur wilayahnya secara terbatas. Selanjutnya yaitu ada fungsi desa dan kelurahan dalam segi pendanaan. Pemerintahan desa berwenang mengalokasikan anggaran untuk mendukung operasional BUMDes. BUMDes merupakan lembaga ekonomi formal yang milik desa. BUMDes didirikan untuk mengelola potensi lokal secara mandiri demi meningkatkan pendapatan asli desa. Keuntungan dari BUMDes diprioritaskan untuk mensejahterakan masyarakat desa dan mendukung pembangunan desa. Sementara itu, kelurahan tidak memiliki lembaga ekonomi formal seperti BUMDes. Perekonomian di kelurahan lebih bersifat individual atau dikelola oleh sektor swasta, koperasi atau usaha mikro kecil dan menengah atau yang disebut UMKM yang bergerak secara independen tanpa hubungan langsung dengan struktur pemerintahan kelurahan. Pemerintahan kelurahan hanya berfungsi sebagai fasilitator seperti memberikan izin usaha atau mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kebijakan dari pemerintah, kabupaten, atau kota. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, desa memiliki sumber pendanaan yang lebih beragam dan bersifat mandiri. Pendanaan desa meliputi pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, pengelolaan aset desa, hasil kerja sama antar desa, dan sumber daya lokal lainnya. Selain itu, desa menerima
dana desa yang berasal dari alokasi APBN, alokasi dana desa, dari pemerintah kabupaten atau kota, serta sumber pendapatan lain seperti bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hibah, dan bantuan keuangan dari pihak ketiga. Sebaliknya, sumber pendanaan dari kelurahan lebih terbatas dan bersifat administratif. Kelurahan tidak memiliki pendapatan asli atau kewenangan untuk mengelola aset secara mandiri. Pendanaan kelurahan sepenuhnya bergantung pada alokasi anggaran dari pemerintah daerah, kabupaten atau kota, seperti dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus yang dikelola pemerintah daerah. Selain itu, kelurahan juga dapat menerima bantuan dana dari program-program pemerintah pusat atau daerah yang bersifat khusus. Karena sifatnya yang administratif, pendanaan kelurahan cenderung digunakan untuk pelayanan publik dasar dan pelayanan program pemerintah daerah tanpa keterkaitan langsung dengan pengelolaan potensi daerahnya atau potensi lokalnya. Selanjutnya yaitu kesimpulannya, pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan menyoroti pentingnya penerapan asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penerapan asas profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, keterbukaan, dan profesionalitas menjadi kunci dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa sangat penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan adanya musyawarah desa dan pengelolaan dana desa yang transparan. Dengan adanya musyawarah desa dan pengelolaan dana desa yang transparan, diharapkan pemerintah desa dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.